Hai, ketemu lagi di channel ini. Setelah sekian lama gue nggak bikin video, pagi ini gue bela-belain belum mandi, belum beres-beres, langsung take video. Gue excited karena kedatangan sebuah barang yang cukup beda dari biasanya. Dan sepertinya barang ini ya masih jarang yang bikin unboxing sama reviewnya di Indonesia. Barangnya adalah resin 3D printer Frozen Sonic Mini 4K. Printer 3D yang satu ini, dia cukup berbeda dari kebanyakan yang ada di pasaran. Karena yang satu ini adalah printer 3D yang tintanya dia menggunakan resin. Kalau printer 3D yang beredar di Indonesia saat ini, kebanyakan jenisnya FDM. Atau singkatannya apa ya? Fuse Deposition Modeling. Nah, printer FDM ini dia menggunakan filamen. Nah, filamen itu kemudian dipanaskan. Kemudian pemanasnya itu lewat ke extruder. Nah, extruder ini yang akan bergerak menyemburkan material dari filamen ke build plate-nya. Dan akhirnya numpuk, terbentuklah desain yang diinginkan. Kalau printer resin yang satu ini jenisnya Mass SLA, atau ada juga yang nyebutnya DLP, Digital Light Processing. Printer jenis ini dia punya tinta pakai resin khusus ya. Dia resinnya bisa ngeras kalau dikasih sinar UV dengan panjang gelombang 405 nanometer. Nantinya si resin khusus ini dituang ke wadahnya, nanti ada wadahnya, dan kemudian ditembak dari bawah. Di bawahnya ada layar, nembak pakai sinar UV. Akhirnya si resinnya itu mengeras layer per layer, dan akhirnya nanti juga terbentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Bedanya kalau FDM dia build plate-nya di bawah, kalau ini build plate-nya ada di atas. Jadi bergerak ke atas. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam apa bedanya jenis-jenis printer ini, kalian bisa tonton video dari Supermax Something yang cukup baik menjelaskan perbedaannya. Printer ini resolusinya 4K, jadi harusnya bisa menciptakan model yang jauh lebih detail daripada yang model lain. Dan sebelum lanjut ke unboxingnya, perlu diketahui bahwa printer ini gue beli dengan dana pribadi, bukan pemberian sponsor. Jadi ini bukan video sponsor ya, ini video review apa adanya. Sekarang kita lanjut ke unboxing printernya, Frozen Sonic Mini 4K. Ini printer belum gue buka sama sekali, baru diterima dari kurir. Kita buka ya pertama kali. Kita bisa lihat di sini ada satu box kecil. Kita lihat dulu apa isinya dari box kecil yang satu ini. Oke, ada ini apa ini? Buku manual. Sepertinya nggak akan dibaca juga. Terus ini ada apa ya? Ini ada amplas grid 80. Ada rubber fit. Ada SanDisk ya, flash disk, ada obeng L. Oke, masukin lagi dulu. Kemudian selanjutnya ada adapternya udah EU plug ya, cocok buat Indonesia. Terus kemudian ini rate dayanya full range 100 sampai 240 volt, dia 50-60 Hz dengan 1,5 ampere. Berarti outputnya DC 24 volt 2 ampere. Berarti 24 kali 2 ya, ini
printer nggak akan makan watt terlalu gede lah ya. Kalau dilihat dari speknya maksimal dia berarti 48 watt aja. Nggak akan membebani listrik kamu. Kalau yang listriknya pas-pasan sih, 50 watt aja gampang. Kemudian ini ada sarung tangan, gloves, sepasang. Ini untuk keamanan ya, karena tintanya tadi yang seperti gue bilang, tintanya itu resin, dan resin ini cukup berbahaya, beracun. Jadi walaupun ini latex ya, better lah daripada nggak pakai apa-apa, tapi sangat-sangat disarankan beli sarung tangan sendiri ya, yang bahannya dari nitril. Dia lebih tahan kepada resin ya, untuk menghindari cedera pada kulit atau tangan ya. Terus kemudian ini ada corong. Corong ini fungsinya dia nanti kalau misalnya kita ada resin sisa di flatbednya, kita bisa masukin ke botolnya pakai corong, jadi nggak bleber gitu ya. Kemudian ini ada build plate-nya sepertinya. Kita buka ya. Ini build plate ini yang nantinya jadi tempat nempel si resinnya. Build plate, oke. Oke, build plate-nya dia matte ya, nggak glossy. Terus kemudian ini ada 4 screw buat nanti ngencengin di atasnya, itu apa istilahnya nggak tahu. Ini buat leveling. Oh, ini buat ini apa? Ngencengin nanti ke atasnya, ini buat levelingnya. 4 screw ini buat levelingnya. Oke, kita taruh dulu. Inilah. Kemudian ada scraper atau KP dari plastik ya. Ini untuk ngelepasin resin yang nempel di fabnya. Fabnya tuh transparannya. Kalau pakai besi kan bisa bikin damage ya, bikin bolong dan lain-lain. Ini kalau pakai plastik ya lumayan lah daripada pakai besi. Dan terakhir di box kecil ini ada KP besi ya, scraper metal. Ini untuk ngelepasin resin dari build plate-nya. Gini, kalau susah dicekok gitu, nanti bisa lepas. Ini wah cukup tajam juga ternyata ya, jadi hati-hati, ini cukup tajam. Kalau buat nusuk orang ya lumayan lah, bisa damage, cedera. Ini tajam nih. Oke, itu yang ada di box kecil ini. Ada KP besi metal, ada KP plastik, ada corong, ada sepasang gloves, sarung tangan latex ini sepertinya latex. Kemudian tadi ya ada build plate-nya, ada tools macam-macam, dan ada adapter. Kita taruh dulu di pinggir. Lanjut kita lihat lagi apa yang ada di box yang satu ini. Oke, ini ada styrofoam pelindung. Kemudian apa ini? Oke, tarik Pak. Oh, jangan. Sepertinya nih printernya, kita cek. Ups, kena kamera. Oke, ini printernya. Mana depannya? Ini Frozen Sonic Mini 4K. Ukurannya ya lumayan kecil sih ya. Kita buka dulu aja. Wah. Ups. Right. Ini lidnya. Oke.
lidnya belakangan. Kita lihat dulu printernya. Ini taruh bawah dulu. Ini udah kosong ya. Sudah kosong. Ini sudah kosong. Oke. Tuh jatuh. Lidnya. Oops. Extruder. Mana yang bukanya? Ini printernya. Printer dan lidnya. Kita bahas dulu bagian-bagian dari printernya. Yang pertama di sini ada bednya. Ini bednya bisa dilepas. Masih cukup keras. Bednya. Aduh. Bednya transparan. Transparan. Jadi nanti bednya ini di bawah dituang resin, kemudian nanti dari layar ini, layar di bawahnya ini dia memancarkan sinar UV. Nah, sinar UV-nya ini yang akan membuat si build plate-nya keras. Sorry, si resinnya mengeras. Nah, kemudian tadi kan ada build plate nih. Build plate ini akan nempel di sini dan build plate ini yang akan naik turun. Itu. Nanti si modelnya akan nempel di sini. Di build plate-nya. Kemudian secara fisik ya, barang ini pasang dulu. Di sisi belakang ada ini, ada lubang untuk power dan juga tombol on off. Kemudian ada exhaust. Ini intake ya. Kalau dilihat dari arah fan-nya ke dalam, ini intake. Ini akan menyedot udara dari luar. Intake sih kalau dari bentuknya. Kemudian di samping sebelah sini kosong. Kemudian di samping di depan ya, ada merek Frozen. Jenis Sonic Mini 4K, dan kemudian ini ada LCD layar kecil untuk nanti navigasinya. Kemudian di sisi kiri dia ada lubang, mungkin ini exhaust mungkin ya. Kemudian ini ada USB, jadi nanti kita ngeprintnya, filenya kita taruh di USB yang tadi dikasih. Pakai USB lain juga bebas sih. Terus colok sini. Alright, sekarang kita lihat lidnya. Ini lid ya, atau pelindung. Pelindung ini, jadi gini, kan nanti resinnya dituang ke sini. Nah, resin itu akan mengeras kalau kena sinar UV. Nah, sinar UV di sekitar kita tuh cukup banyak, terutama dari sinar matahari. Kalau misalnya tidak ditutup, ini akan berpotensi resin yang lain yang tidak berniat untuk dikeraskan jadi ikut ngeras. Nah, baiknya setiap kali build, setiap kali bikin, ini lidnya dipasang. Fungsi lid ini lainnya adalah dia bisa menghalau ya, resin tadi kan berbahaya. Dia udaranya jangan sampai keluar dari sekitarnya. Jadi ini salah satu fungsinya juga mengamankan, meminimalisir polusi udara. Terus apa lagi ya? Rasanya untuk unboxing itu aja kali ya. Kita lanjut ke tes printnya. Satu hal yang hampir aja terlupakan adalah sebelum kita mulai ngeprint sesuatu dengan printer ini, kita harus melakukan pre-setup dulu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah masang build plate-nya, kemudian tes exposure, tes layar, dan juga leveling. Oke. Ini udah gua colok ya di kabel adaptornya, dan setelah dipasang, gue baru nyadar ternyata ini kabelnya nggak terlalu panjang ya, mungkin semeter setengah, nggak nyampe semeter aja, jadi agak ngepas sama meja gua, padahal nyoloknya di bawah situ. Kemudian ini build plate-nya kita ambil. Nah, ini ada
lekukan. Ini ada ininya, kita pasang dulu di sini. Oke. Sampai kencang. Terus kita nyalakan. Oke. Nah, ini sudah nyala. Ini menu utamanya. Kita ke tools dulu aja. Kita akan cek dulu LCD test ya. LCD test karena ini barang baru, memastikan LCD-nya nggak cacat. Oke. Nanti dari layar ini akan memancarkan sinar UV. Kita cek aja sekilas ada apa namanya? Spot-spot hitam atau enggak, tapi gue lihat sekilas nggak ada sih, jadi kita stop. Oke, LCD test rasanya mulus. Kemudian kita akan lanjut ke leveling ya. Leveling, sebelum leveling kita buka dulu bednya. Oke, naruh bednya hati-hati karena ini cukup sensitif, jangan sampai tergores. Jadi kalau mau ditaruh, miringin aja atau dibalik. Kemudian siapkan satu kertas ya. Setelah kertas ditaruh sini, kita ambil ini kunci L, kita kendorin dulu ininya, bautnya di empat kepalanya. Oke, sudah kendor, build plate-nya sudah free ya, loose free. Oh, ini belum. Ini kalau build plate-nya sudah bisa bergerak bebas, kita lanjutkan ke levelingnya. Belum sih. Oke. Free ya. Oke. Kita ke menu. Kita pilih Z Calib. Oke. Next. Oke. Si build plate-nya akan turun. Kita diemin aja dulu. Nanti kalau build plate-nya udah nyampe ke bawah, dia akan berhenti sendiri. Gunanya kertas ini sedikit ini untuk memberikan ruang sedikit ya, jarak antara build plate sama si FEP-nya, supaya buat nanti tempat si modelnya yang akan dikeraskan. Kalau terlalu nempel, terlalu dempet, nanti malah nggak ada ruang buat resinnya, buat modelnya. Oke, pastikan kertasnya udah nggak bisa diambil ya. Kalau kertasnya udah nggak bisa diambil, artinya cukup kencang. Terus kemudian kita tekan sedikit aja, nggak usah ditekan banyak, untuk memastikan build plate-nya nggak gerak. Terus kita kencengin. Setelah cukup kencang, kita ke menu lagi, pilih done. Build plate-nya akan naik. Kita ambil kertasnya. Dan tadi sudah kita tes, LCD-nya nggak ada masalah, sudah leveling, berarti kita siap untuk produksi.